Energi pada benda yang bergerak menggelinding gitu ya. Oke. Nah, nanti kita akan membahas energi yang bergerak pada benda yang bergerak menggelinding. Namun sebagai dasarnya kita akan belajar untuk yang pertama tentang energi pada benda yang berotasi saja gitu kan. Kalau menggelinding kan ada gerak rotasi, ada gerak translasi ya. Yaitu nanti akan dibahas. Namun kali ini yang hanya berotasi saja. Nanti baru yang berotasi dan bertranslasi ya atau menggelinding. Nah, benda yang bergerak rotasi saja ya. Contohnya roda ini dia yang berputar, berotasi ya di atas jalan yang licin ya. Di situ dia hanya bergerak berotasi saja. Nah, apakah dia punya energi? Punya ya. Energi apa? Energi kinetik ya tentu saja. Namanya adalah energi kinetik rotasi. Tapi untuk berangkat ke energi kinetik rotasi, kita bisa memulai dari energi kinetik yang biasa, energi kinetik translasi yang EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian kita uraikan V-nya menjadi omega kali R ya, karena kita tahu bahwa V sama dengan omega R ya, kalau di materi gerak melingkar gitu kan. Oke, kita substitusikan V-nya dengan omega R, maka kita dapat setengah M R kuadrat kali omega kuadrat gitu ya. Kita substitusikan nih yang ini nih ke sini. Kan kemudian ini kita bisa tuker ya, karena sebenarnya perkalian itu kan sifatnya asosiatif ya, bisa ditaruh depan belakang bebas gitu kan. Nah, saya kumpulkan MR kuadratnya gitu. Kemudian omega kuadratnya saya bisa. Nah, tahu sendiri ya, MR kuadrat itu apa? Ya, MR kuadrat itu adalah momen inersia. Maka energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat ya. Sebenarnya mirip-mirip dengan yang ini nih. Ini setengah, ini I, ini M, ini omega kuadrat ya. Kemudian ini V kuadrat. Seperti itu. Mirip-mirip ya. Sebenarnya gampang banget diingat ya. Eka rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, sekarang kita yang menggelinding nih belajarnya. Kalau tadi hanya berotasi saja, sekarang menggelinding. Artinya dia berrotasi dan bertranslasi atau bergerak lurus secara bersamaan ya atau sekaligus. Contohnya apa? Nah, ini roda ini bergerak ya, menggelinding dan juga bergerak ya, bertranslasi. Maka karena dia punya gerak translasi, energinya itu enggak cuman energi kinetik rotasi ya. Apa dia punya? Ya, karena dia punya kecepatan ya, punya kecepatan maka dia mempunyai energi kinetik translasi ya, atau yang kita kenal dengan EK sama dengan setengah mv kuadrat ya. Maka ada double ya. Double energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi ya. Atau kita bisa tulis dengan EK sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah setengah mv kuadrat gitu. Oke, gitu ya. Untuk bergerak menggelinding dia punya dua energi kinetik. Tapi kalau hanya bergerak rotasi saja dia punya satu energi kinetik, yaitu energi kinetik rotasi saja. Energi pada benda yang bergerak menggelinding. Nah, kalau energi yang bergerak menggelinding menuruni bidang miring, otomatis, nah ada energi lain gitu. Energi apa? Ya, karena dia punya ketinggian, berarti dia punya energi potensial, ya kan? Katakanlah si benda ini menggelinding, ya lama-kelamaan menjadi lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Nah, dan terus sebenarnya ya, cuma saya skip sampai sini. Oke, katakanlah ini ada posisi 1 yang di atas, kemudian ada posisi 2 yang di bawah, gitu. Maka tinjauan energinya gimana? Tuh. Nah, mungkin ketika belajar usaha dan energi, kalau ada benda dia meluncur pada bidang miring gitu kan, bidang miringnya itu licin, maka dia akan mempunyai energi kinetik dan energi potensial gitu ya, atau energi mekanik ya. Dan energi mekanik untuk setiap posisi itu sama
Jadi energi mekanik di posisi 1 sama di sini misalkan, dan di posisi 2 itu sama. Energi mekanik itu apa? Penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial ya. Cuman karena dia bergeraknya adalah bergerak rotasi, nah energi kinetiknya enggak cuman satu, tapi dua, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi, ya. Oke. Terus energi potensialnya ada energi potensial rotasi enggak? Ya enggak ada gitu, karena benda yang bergerak rotasi tidak mempunyai energi potensial gitu. Nah, kalau kita lihat di posisi 1, energi potensialnya ada enggak? Ada, karena dia punya ketinggian. Energi kinetiknya ada enggak? Karena dia dilepaskan, jadi nggak punya energi kinetik gitu ya. Baik translasi maupun rotasinya, gitu kan? Ya. Dan untuk yang kedua, ini ada energi potensialnya nggak? Dia udah paling bawah, berarti nggak ada gitu kan. Kemudian energi kinetik translasi dan rotasinya ada nggak? Ada, karena dia posisinya sudah sedang bergerak. Maka, ya. Nah, untuk posisi 1 itu tinggal energi potensial saja. Ya, energi mekaniknya. Dan untuk posisi 2, nah tinggal energi kinetiknya saja. Energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, maka bisa kita tulis dengan MGH sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat. Gitu ya. Ini energi kinetik translasinya, ini energi kinetik rotasinya. Di posisi yang kedua. Kalau ini MGH, ini di posisi yang pertama ya. Oke. Bisa ya? Gampang kan? Oke. Sekarang contoh ya. Sebuah sistem terdiri dari balok bermassa M1 yang dihubungkan dengan seutas tali ke balok M2. Ini M1-nya, ini M2, ini dihubungkan melalui katrol ya, bermassa M. Ini katrolnya bermassa M. Koefisien gesek antara permukaan balok dan M1 ya di sini. Ini ya di sini. Dan meja adalah K gitu ya. M1 dan meja adalah K. Sistem bergerak dari keadaan diam. Berarti dia awalnya diam ya. Tali bergerak tanpa selip pada katrol, ya bergerak di katrol ini talinya ya. Tanpa selip berarti gesekannya maksimal dan apa? Tidak tergelincir talinya ya. Jadi tidak selip talinya, benar-benar membuat si katrol ini berputar gitu. Massa tali dapat diabaikan, artinya massa tali ini tidak mempengaruhi sistem. Katrol berbentuk cincin homogen. Cincin homogen ini sama aja dengan apa? Dengan silinder pejal ya. Energi katrol M setelah sistem bergerak selama T adalah berapa gitu. Yang ditanya adalah energi katrol setelah bergerak selama T gitu. Oke. Berarti energi katrol ini aja yang ditanya ya. Nah, perhatikan nih jawabannya, ini bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kita tahu kalau di katrol ini ya ada energi apa aja nih? Ya kan yang ditanya energi di katrol kan? Ada energi apa aja nih di katrol ini? Ada energi potensialnya nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia emang tidak akan berubah ketinggiannya gitu, karena dia tetap di sini. Energi kinetik translasinya ada nggak? Nggak ada juga, karena ini udah dipasang begini gitu kan, jadi nggak punya juga. Yang hanya dia punyai adalah energi kinetik rotasi ya, maka energi kinetik rotasinya adalah setengah I omega kuadrat itu. Apakah sudah selesai sampai sini? Wah, ternyata belum. Ini ternyata masih harus ada M, ada G, dan T. Oke, kita uraikan ya. Nah, pertama yang kita uraikan adalah I-nya ya. I-nya adalah inersia. Di sini diketahui bahwa katrol itu adalah cincin homogen atau silinder pejal. Maka I-nya adalah setengah mr kuadrat gitu. Ya. Omeganya biarin dulu deh. Sekarang kita uraikan omeganya. Ya. Omega ini adalah apa? Kecepatan sudut, ya. Kecepatan sudut, ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa tali bergerak dari
sistem bergerak dari keadaan diam. Dari keadaan diam berarti nanti berubah jadi bergerak gitu kan ya. Nah, maka di situ pasti terjadi yang namanya gerak melingkar berubah beraturan kayak MBB ya. Ya, ada percepatan sudut juga di situ ya. Makanya kita tahu kan bahwa persamaan ini kan kecepatan sudut ya, omega sama dengan kecepatan sudut awal ditambah alfa kali T. Alfanya ini adalah percepatan sudut. Nah, wah, udah mulai kebayang ya, di sini ada T-nya. Oh, ini udah mulai nemu T ya gitu. Mulai ada gambaran lah ya. Oke. Sorry. Sekarang kita dari soal itu tahu kecepatan awalnya itu berapa? Kan dia diam ya, jadi belum ada kecepatan sudut. Maka ini nilainya 0. Jadi tinggal omega sama dengan alfa kali T. Ya. Oke, sekarang kita substitusikan ke yang persamaan ini. Maka jadinya 1/4 mr kuadrat kali alfa T kuadrat. Ya. Ini kalikan ya, jadi 1/4. Oke, udah mulai kelihatan tanda-tandanya udah hampir gitu kan. Tapi belum selesai. Oke, sekarang apa nih harus kita uraikan? Ini T-nya udah ada, M-nya sudah ada, berarti tinggal M sama berarti tinggal R kuadrat sama A-nya ya, yang nggak ada di sini gitu kan. Oke, yang kita bisa uraikan apanya nih? Yang kita bisa uraikan, coba A-nya ya, hanya kita uraikan. Ya, maka jadinya 1/4 mr kuadrat. Nah, ini A per R ya. Ini kan alfa itu kan percepatan sudut ya. Percepatan sudut hubungannya dengan percepatan biasa adalah apa? A itu ya, atau percepatan biasa atau percepatan linear gitu kan, sama dengan alfa kali R. Ya berarti kalau alfa berarti A per R gitu kan. Wah, kita udah dapet nih. R-nya bisa dihabisin kan. Ini R-nya nanti dikuadratkan ya, jadi R kuadrat. Ini ada R kuadrat juga, berarti sebenarnya habis. Ya. Maka tinggal ini. 1/4 M AT kuadrat. Udah mulai dapat titik terang ya. Nah, ini tinggal, ya antara ini deh, CDE gitu. Antara itu berarti ya. Nah, sekarang kita tinggal apa lagi nih? Oh iya, kita harus uraikan A-nya ya. Berarti kita tinjau dengan apa? Hukum Newton tentu saja gitu. Mencari percepatan sistemnya. Oke, kita jembreng dulu, kita gedekan dulu gambarnya. Untuk mencari percepatan sistem berarti kita harus apa? Harus meninjau gerak rotasi dan gerak translasinya gitu kan ya. Kita tinjau gerak rotasinya dulu ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa ya. Nah, kita apa nih yang bikin torsi di katrol ini? Ya. Yang hanya bergerak rotasi kan hanya katrol ini kan. Berarti kita tinjau katrol ini aja untuk yang gerak rotasi. Nah, apa aja yang membuat gerak rotasi? Yang pertama itu karena adanya gaya tegangan tali. Nah, dari T2 dan juga gaya tegangan tali dari T1 ya. Oke. Berarti sigma taunya nanti kita lihat ya kaitannya antara T1 dengan T2. Karena benda ini sebenarnya cenderung sistemnya bergerak ke sini ya, ke bawah. Maka otomatis T2 lebih besar dibanding T1. Maka R T2 min T1 sama dengan setengah mR kuadrat A per R ya. Ini alfanya diganti A per R. Nah, ini jangan lupa dikalikan dengan R ya, karena ini kan torsi. Jadi bukan cuma gaya doang. Karena ini torsi, R-nya dikalikan juga. Jangan lupa nih. Oke. Nah, ini R ini dengan R ini bisa dibagi. Kemudian setiap sisi ya, sisi kiri dan sisi kanan itu sama-sama ada R, maka R-nya habis ya. Tinggal T2 min T1 sama dengan setengah MA. Apakah sudah selesai dapat A-nya? Belum gitu, karena di sini belum sesuai ya, kecuali ada T-nya di sini, tapi nggak ada T-nya di sini. Maka kita harus uraikan T-nya ya. Nah, kita uraikan T-nya, maka kita simpan dulu ini ke persamaan 1. Gimana nyari T1 dan T2-nya? Kita pakai hukum Newton untuk tinjau gerak translasinya dari M1 dan juga M2 gitu. Maka kita tinjau gerak translasinya, kita lihat dulu M1 ya, benda 1. Di situ
berlaku apa? Hukum 2 ya. Sigma F sama dengan M1 kali A. Apa aja nih gaya-gaya yang bekerja pada benda satu? Apa nih? Nah, oke, otomatis ada T1 ya, karena ini pada tali yang sama ya, tegangannya pasti sama. Kemudian juga ada F gesek ya, yang arahnya berlawanan dengan T1 gitu. Maka gimana? Ya T1 dikurangi FGS sama dengan M1 kali A. Kenapa T1 dikurang F gesek, bukan sebaliknya F gesek dikurangi T1? Karena cenderungnya benda ini bergerak ke kanan. Otomatis searah dengan T1, maka T1-nya positif, F geseknya negatif. Ya, oke. Oke, kita uraikan F geseknya menjadi KM1 kali G ya. K itu koefisien gesek, M1 massa benda 1, G-nya percepatan gravitasi. Atau T1 sama dengan M1 kali A ditambah KM1 kali G. Ya. Nah, itu T1. Sekarang kita cari T2. Nah, tinjau benda 2. Sigma F sama dengan M2 kali A ya. Nah, apa aja nih benda yang ada di M1? Ada T2, benda yang ada di M2. Ada T2 dan juga apalagi nih? Ada apa lagi nih? Iya, ada W2 ya. Oke. Maka tinggal W2 dikurang T2 sama dengan M2 kali A. Nah, T2 sama dengan W2 dikurangi M2A. Nah, T2 sama dengan M2G dikurangi M2A. Oke. Udah ketemu T1 dan T2-nya sudah. Sekarang kita tinggal substitusikan ini ke persamaan ini ya. Nanti kita akan dapat A-nya gitu. Oke. Substitusikan ya ke sini. T1-nya ganti yang ini, T2-nya ini ganti yang ini ya. Maka dapat M2G min M2A min M1A plus KM1G ya, sama dengan setengah MA. Nah, kita lepas kurungnya jadinya begini. Ya, kemudian kumpulkan yang ada A-nya di sebelah kanan, yang ada G-nya di sebelah kiri, maka kita dapat seperti ini. Ya. Oke, kemudian keluarkan G dan A-nya masing-masing. Jadi ini ke dalam kurung ya. Keluarkan dari kurung. Ini sama-sama punya G ya. Maka jadi M2 dikurang KM1 dikalikan dengan G sama dengan setengah M ditambah M1 ditambah M2 dikalikan dengan A gitu ya. Nah, ini A-nya udah terpisah dan kita udah dapat nih A-nya berapa. Nah, ini ya A-nya. Sekarang kita sudah dapat A, berarti tinggal dimasukkan ke sini. Maka didapatlah gini ya. Oke, G-nya agak keluar nih. G-nya keluar ke depan sini ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang mana nih? C atau E? Oh, C ya. Ini nggak ada M per 2-nya ya. Harusnya setengah M atau M per 2. Jawabannya E. Oke. Selanjutnya, sebuah bola pejal dan silinder pejal memiliki jari-jari R dan massa M yang sama. Jika keduanya dilepaskan dari puncak bidang miring yang kasar, maka di dasar bidang miring, nah kecepatannya itu seperti apa? Apakah lebih cepat silindernya, apakah lebih cepat bolanya, atau sama, atau bagaimana? Atau nggak bisa dihitung. Oke. Kita tinjau dulu ya apa informasi yang kita dapat dari soal ini ya. Yang pertama itu adalah jari-jarinya ya. Jari-jari silindernya kan sama dengan jari-jari bola R ya. Nah, sedangkan massa bola dan massa silindernya sama juga, M. Gitu. Yang ditanya adalah hubungan VB dan VS. Oke. Berarti kita harus nyari kecepatan si B dan si S. Ya. Oke, kita pakai hukum Newton atau pakai usaha energi nih? Ya paling gampang sebenarnya pakai usaha energi karena di situ ada kecepatan ya, karena ada energi kinetik, ada kecepatan. Kalau pakai hukum Newton, nah itu harus tambah panjang lagi karena kecepatannya untuk ditemukan itu cukup jauh gitu. Nah, kita pakai usaha energi ya. Yang kita lihat kan sebenarnya nanti perbandingan di bawah seperti apa kan kecepatannya.
maka kita akan cari kecepatan silinder dan kecepatan bola di bawah. Kita pakai satu rumus aja sebenarnya bisa gitu kan. Nanti tinggal dibandingkan mana yang lebih besar ya, akan dapat jawabannya. Maka kita tinjau satu rumus aja gitu ya. Nanti yang bisa dipakai untuk semua jenis benda gitu. Ya. Oke, kita tahu hubungan energi ya pada benda yang bergerak menggelinding ke bawah melalui bidang miring, bahwa MGH sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah setengah I omega 2 kuadrat gitu ya. Oke, kita kan mau nyari V nih. Nah, berarti kita nyari ini ya. Tapi ini bisa diuraikan nggak? Bisa. Ya. Ini bisa diuraikan. Hubungan antara apa? Kecepatan sudut dan kecepatan linear ya. Jadinya seperti apa nih? Nah, jadi seperti ini ya. MG sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah KMR kuadrat. Nah, kenapa saya pakai KMR kuadrat ya? Inersia itu kan ini ya, sebuah konstanta dikalikan dengan MR kuadrat. Beda-beda nih. Silinder pejal itu setengah, bola pejal itu 2/5 gitu kan. Kemudian ada silinder berongga itu MR kuadrat aja. Macam-macam ya. Makanya yang bedakan sebenarnya di ininya aja. K-nya itu. Makanya kita biarkan saja K-nya dulu gitu. Nanti tinggal ketika kita pakai untuk silinder, kita ganti dengan K silinder. Ketika untuk pakai untuk bola, kita ganti dengan K bola. Nah, ya. Kita biarkan saja dulu. Nah, untuk omeganya, omega itu adalah V per R gitu kan. Hubungannya di gerak melingkar ya. Oke, kita dapat. Nah, ini R-nya bisa dibagi ya. Ini ada R kuadrat, ini juga ada R kuadrat. Nah, maka jadinya seperti ini. Ya. Oh ya, M-nya juga ini masing-masing punya M, jadi bisa dihabisin. Tinggal GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah KV kuadrat. Oke. Wah, ini udah makin terang jalannya ya. Udah ada V kuadrat, nanti akan ketemu V-nya. Oke, kita pisahkan V kuadratnya. Kita keluarkan V kuadratnya dari sini. Dari lingkaran ini. Ya, maka GH setengah V kuadrat sama GH sama dengan setengah V kuadrat 1 plus K. Atau V kuadrat sama dengan ini duanya ke sana ya. 2GH per 1 plus K ya. Atau gimana supaya V-nya ini tinggal V? Harus di akar ya. Kalau ruas kiri di akar, maka ruas kanan juga di akar. Maka menjadi V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Gitu. Oke, ternyata ini adalah rumus ya atau persamaan untuk mencari kecepatan ya di dasar bidang miring gitu. Oke, berarti nanti tinggal dicari aja, tinggal K-nya ini nanti yang bola ya bola, ya silinder ya. Oke, kita masukkan. Untuk bola dulu ya, K-nya ini 2/5. Maka V sama dengan akar 2GH per 1 plus 2/5, maka hasilnya adalah berapa? 2GH per 7/5 ya. Kita hitung lagi menjadi akar 10GH per 7 ya, 5-nya naik ya, 5-nya naik dikali berarti 10GH. Oke, itu untuk yang bola pejal. Sekarang untuk yang silinder pejal berapa? Setengah K-nya ya. Kita masukkan V sama dengan akar 2GH per 1 plus setengah, berarti berapa? Akar 2GH per 2/3 ya. 2/3, 3/2 ya. Ini kan 1 ditambah 1/2 ya, berarti 1/2 ya, atau 3/2. Jadinya adalah akar 4GH per 3 ya. Oke, ini udah ketemu yang bola itu akar 10GH per 7, kemudian yang silinder pejal itu akar 4GH per 3. Ini besaran mana nih antara ini? Dua ini nih. Besaran mana coba? Bingung, pakai kalkulator. Tapi ada cara yang lebih mudah begini. Oke, KPK antara 7 dan 3 berapa? KPK-nya 21. Nah, 7 kali 3 kan paling kecil gitu, nggak ada yang lebih dari itu. Oke. 21 bagi 7, 3. 3 kali 10?
30. 21 bagi 3, 7. 7 kali 4, 28. Ini sama aja dengan 30 per 21, sedangkan ini sama aja dengan 28 per 21. Jadi gede yang mana? Ya otomatis gede yang ini. 10 per 7 ya, atau 30 per 21. Maka V bola pecal itu lebih besar daripada V silinder pecal. Yang mana nih jawabannya? Yang B. Oke, itu saja. Terima kasih.